Selamat pagi, Pak Nurdin dan teman-teman. Untuk memenuhi proyek mata kuliah komunikasi bisnis, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang kekuatan hukum dan SDM internasional. Untuk kelompok kami di sini ada saya, Adistirus Miawi, bersama dengan Pak ini Nurita Karim. Alan Maulana dan dan Reza Jani Prahasta. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekuatan hukum dan SDM internasional. Untuk pendahuluannya adalah dalam era globalisasi, hubungan antar negara dan aktivitas bisnis internasional semakin berkembang. Perusahaan yang beroperasi secara global membutuhkan aturan hukum yang jelas serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif agar kegiatan internasional dapat berjalan dengan baik. Kekuatan hukum internasional berperan sebagai dasar aturan dalam hubungan antar negara, perdagangan, investasi, dan perlindungan negara dan perlindungan tenaga kerja. Sementara itu, SDM internasional berperan dalam mengelola tenaga kerja dari berbagai negara dengan perbedaan budaya, bahasa, dan sistem internasional. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alan. Untuk selanjutnya di sini ada pengertian kekuatan hukum internasional. Kekuatan hukum internasional adalah kemampuan aturan hukum yang berlaku antar negara untuk mengatur penyelesaian konflik internasional. Hukum internasional menjadi pedoman agar setiap negara dan organisasi internasional menjalankan kewajiban serta haknya. Di sini ada contoh penerapannya, misalkan perjanjian perdagangan antar negara, perlindungan hak tenaga kerja internasional, aturan investasi asing, penyelesaian sengketa antar negara. Untuk selanjutnya di sini ada sumber hukum internasional. Menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional terdiri dari satu perjanjian internasional atau treaty, kesepakatan tertulis antar negara yang memiliki kekuatan hukum, contoh perjanjian perdagangan bebas, perjanjian kerja sama ekonomi. Lalu yang kedua ada kebiasaan internasional atau international custom. Di sini praktik yang dilakukan negara secara terus-menerus dan dianggap sebagai aturan hukum. Lalu ada prinsip hukum umum, prinsip dasar yang diakui oleh berbagai sistem hukum negara. Lalu yang terakhir, keputusan pengadilan dan pendapat ahli menjadi bahan pendukung dalam memahami hukum internasional. Next. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Aini. Selanjutnya ada fungsi kekuatan hukum internasional. Yang pertama, mengatur hubungan antar negara, yaitu agar kerjasama internasional berjalan tertib. Yang kedua, memberikan kepastian hukum, yaitu negara dan perusahaan memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan kegiatan global. Yang ketiga, melindungi hak dan kepentingan, termasuk hak negara, perusahaan, dan pekerja. Yang keempat, menyelesaikan konflik internasional melalui lembaga hukum internasional. Next, ada tantangan hukum internasional. Beberapa tantangan dalam penerapan hukum internasional. Yang pertama ada perbedaan aturan hukum secara negara, yaitu setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda sehingga dapat menyebabkan perbedaan penerapan aturan dalam kerjasama internasional. Yang kedua, sulitnya penegakan hukum karena tidak ada pemerintah dunia, yaitu hukum internasional tidak memiliki lembaga pemerintah global yang memiliki kekuasaan hukum sehingga pelaksanaannya bergantung pada kerjasama negara. Yang ketiga, kepentingan politik antar negara, yaitu perbedaan kepentingan politik dapat membuat negara sulit mencapai kesepakatan atau menjalankan aturan internasional. Yang keempat, perubahan teknologi dan ekonomi global, yaitu perkembangan teknologi, perdagangan digital, dan ekonomi global menimbulkan masalah baru yang membutuhkan aturan hukum internasional yang terus berkembang.
Selanjutnya dibacakan oleh Janu. Selanjutnya ada pengertian SDM internasional. SDM internasional atau International Human Resource Management IHRM adalah proses mengelola tenaga kerja dalam lingkungan global yang melibatkan karyawan dari berbagai negara. Tujuannya adalah memastikan perusahaan mampu mendapatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja secara efektif di berbagai negara. Next. Peran SDM internasional. Di sini ada 4 peran. Yang pertama ada rekrutmen global, mencari tenaga kerja terbaik dari negara, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan global, manajemen perbedaan budaya, mengelola perbedaan bahasa, nilai, dan kebiasaan kerja, dan yang terakhir ada pengelolaan ekspatriat, yaitu mengatur segala hal. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi SDM internasional. Yang pertama ada perbedaan budaya, sistem hukum ketenagakerjaan, kondisi ekonomi negara, teknologi, kebijakan pemerintah, dan kemampuan komunikasi internasional. Next slide. Di slide selanjutnya ada hubungan hukum internasional dan SDM internasional. Hukum internasional dan SDM internasional saling berkaitan. Contohnya itu aturan internasional melindungi hak pekerja migran. Perusahaan harus mengikuti hukum tenaga kerja dengan negara tempat beroperasi. Kontrak kerja internasional harus mengikuti aturan yang berlaku. Dengan adanya hukum yang kuat, pengelolaan SDM global dapat berjalan dengan adil dan aman. Kesimpulan dibacakan oleh Aini. Kesimpulannya, kekuatan hukum internasional menjadi dasar dalam mengatur hubungan global antar negara, perusahaan, dan individu. Sedangkan SDM internasional berperan penting dalam mengelola tenaga kerja di lingkungan global. Keberhasilan organisasi internasional sangat bergantung pada kemampuan mengikuti aturan hukum serta mengelola manusia dengan perbedaan budaya dan sistem kerja. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.